Sobat GPC, kembali lagi di podcast Warna-Warni Green Pramuka City. Kali ini kita akan membahas edisi spesial lagi nih, tentunya bersama seorang perempuan hot mama yang sudah ada di studio kita, studio podcast Warna-Warni Green Pramuka City. Kita akan membahas peran ganda perempuan ya, karena seperti yang kita tahu memang perempuan ini sepertinya memang didesain untuk memiliki banyak peran, termasuk juga hot mama yang satu ini, Mama Yuli dari JMA. Selamat siang. Siang Mbak Nelly. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Nelly sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dong. Alhamdulillah ya. Iya, kita langsung aja nih ngobrol-ngobrol seru Boleh. ya. Kita ngobrol yang santai aja nih. Kita mulai dulu nih dari kebiasaan dari Mbak Yuli nih yang aku sering lihat nih, sering ngintip ya. Bikin-bikin makanan nih buat bocil ya kan. Itu tiap hari tuh. Ya kan? Pastinya Pasti. sih. Yeah. Itu kayak MBG ya, MBG versi sehat banget. MBM ya, makanan buatan mami. Iya, MBM, makanan buatan mami ya kan. Betul banget. Jadi tiap hari tuh aku suka ngintip-ngintip, ini kayaknya enak banget deh ya kan. Kayaknya kalau semua anak dikasih makanan seperti itu, yakin deh mereka bergizi dan juga cerdas deh. Betul banget, itu harapannya sih Mbak Ya, Nelly. kira-kira inspirasinya dari mana? Kalau untuk makanan anak sendiri sebenarnya berawal dari rasa bersalah sih Mbak Nelly. Rasa bersalah. Aduh sedih deh ya kalau udah bicara mengenai anak itu, kalau udah seorang ibu itu luar biasa banget ya. Berawal dari rasa bersalah saya kepada anak, di mana saya merasa sebagai ibu sekaligus pekerja, pastinya banyak waktu yang saya habiskan di tempat kerja, dan konsekuensinya anak saya kurang waktu bersama ibunya. Nah dari situ saya pengen, kalau saya hanya berkutak dengan rasa bersalah yang saya punya tanpa saya melakukan satu tindakan, menurut saya percuma. Nah jadi salah satu tindakan yang saya ambil yaitu saya berusaha semaksimal mungkin. Pastinya kalau dibilang repot, jelas repot ya. Kalau dibilang sulit, hampir menyulitkan. Tapi karena saya pengen yang terbaik untuk anak saya, alhamdulillah ya sampai dengan saat ini saya bisa. Saya mampu gitu. Jadi ada cinta bunda di setiap mereka membuka bekal gitu ya. Pastinya Mbak Nelly. Cinta mami dia tadi katanya mami Cinta ya. mami. Cinta mami. Iya, Tapi betul. sejauh ini inspirasinya dari mana? Kan banyak nih tiap hari menunya ganti-ganti. Awalnya sih saya lihat referensi ya, pastinya Mbak Nelly ya. Saya scroll. Cuman makin kesini ya udah inspirasi datang gitu aja di kepikiran saya. Jadi biasanya inspirasi itu datang ketika saya perjalanan dari kantor ke rumah. Oh oke. Gitu. Nah disitulah saya terinspirasi. Anak-anak dibuatin ini besok kayaknya lucu deh, gitu kan. Nah terus ya pastinya saya sesuaikan juga dengan stok yang ada di rumah sih. Gitu. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Ini jadi kayak bonding gak sih antara mami yang bekerja dan juga anak yang mungkin masih membutuhkan perhatian orang tua gitu kan? Ya itu salah satunya ya, salah satunya. Tapi memang bondingnya sebenarnya saya menghabiskan waktu quality time ya dengan anak itu setiap malam itu mungkin salah satu bagian dari bonding saya juga ke anak. Gitu. Gimana mendengarkan cerita anak-anak kah? Wah pastinya ya Mbak Nelly ya, ternyata anak itu sama seperti kita. Jadi mereka di sekolah banyak yang mereka lalui, banyak yang mereka alami bersama teman-teman, banyak hal-hal baru yang mungkin mereka masih perlu validasi dari orang tuanya gitu kan. Mami tadi temanku begini gitu kan. Terus aku tadi melakukan kesalahan, misalnya aku digangguin temanku, terus temanku nggak mau minta maaf gitu kan. Menurut mami gimana? Aku diem aja, aku nggak ngelawan. Jadi hal-hal seperti itu sih Mbak Nelly, dan itu menurutku sangat penting ya, walaupun bondingnya dalam waktu yang sesingkat mungkin, karena biasanya kita lakukan itu di malam hari, paling lama 1 jam sebelum mereka tidur. Tapi menurut saya itu cukup berimpact kepada mereka bahwa
mereka masih menyadari bahwa maminya itu masih hadir. Oke. Gitu. Ini benar-benar double peran ini ceritanya. Luar biasa sih Ya, ya. ibu pekerja, ya kan? Uh-uh. Terus juga ibu buat anak-anak, Betul. mentor, tutor, Nah, penasehat, ya kan? harus banget. Belum lagi sebagai istri, ya kan? Betul banget. Nah, ini Mbak gimana Nelly. bagi waktunya? Kalau dibilang bagi waktu, biasanya yang saya lakukan ya pasti menentukan skala prioritas dulu ya. Saya harus tahu mana dulu yang mesti saya prioritaskan. Terus kedua adalah kita belajar fleksibel aja. Di saat kita mesti harus menjadi mami di rumah ya kita maksimalkan. Di saat kita harus menjadi seorang karyawan di sebuah kantor ya kita juga harus memaksimalkan. Terus pastinya yang ketiga ya berusaha membangun sistem pendukung yang kuat. Ya, terus yang terakhir ya kalau bisa ya jangan segan untuk minta bantuan. Oke. Tadi apa? Membangun sistem yang kuat, apa? Sistem pendukung yang kuat. Ini support gimana system. maksudnya? Ya, jadi saya sadari bahwa menjadi seorang ibu yang juga bekerja itu kita tidak bisa melakukan segala sesuatu halnya sendiri. Jadi kita benar-benar butuh support system, salah satunya partner hidup kita, suami ya. Terus support system saya kebetulan juga keluarga, orang tua saya, terus orang tua daripada suami saya gitu kan. Jadi ya supaya kita bisa memerankan semua peran yang kita perankan dengan seimbang, dengan baik, ya kita benar-benar harus butuh support system yang kuat juga. Oke. Nah, ini kan kamu sebagai ibu yang bekerja. Keputusan untuk kamu tetap bekerja itu saat itu memang kamu yang memutuskan untuk bekerja atau mungkin kamu sebelumnya diberikan pilihan mau bekerja atau mengurus anak di rumah gitu. Apa ya yang terjadi saat itu? Kalau untuk bekerja kebetulan memang sebelum saya menikah dengan suami saya sudah bekerja, saya sudah berkarir. Dan alhamdulillahnya ketika saya bertemu dengan suami saya, kita satu visi dan misi, Mbak. Jadi artinya kita pengen memberikan yang terbaik nih, khususnya nanti untuk anak kita, ya kan, kesejahteraan keluarga kita, gitu kan. Jadi ya itu. Jadi sampai akhirnya sampai dengan saat ini saya bisa menjadi seorang ibu dan saya juga bisa tetap bekerja. Ya, berkarir. Berkarir, betul. Berkarir. Gimana kalau untuk karir sendiri sejauh ini lancar nggak? Alhamdulillah sejauh ini masih aman-aman aja sih, Mbak. Ya up and down itu hal yang biasa ya. Gitu. Tapi gimana kalau misalkan ada pengaruh nggak ketika kamu di rumah dengan kerjaan kantor atau ketika kamu di kantor dengan persoalan di rumah, kira-kira ada pengaruh atau mungkin kamu berusaha untuk seprofesional mungkin? Pastinya sesekali ada ya Mbak ya, karena tidak dipungkiri yang namanya psikis perempuan ini gampang banget ke distract. Ya kan? Iya, bener banget. Gak sih? Bener ya banget, kan? apalagi Sepakat ya. betul sepakat, Iya. apalagi kalau lagi ya kan? Betul. Jadi ya sudah, artinya sebisa mungkin kita mengerti bahwa apa yang kita jalani sekarang itu adalah pilihan kita, artinya ya kita memaksimalkan apa yang menjadi pilihan kita. Kalau kamu sendiri sebelum menikah dan setelah menikah, apa yang berubah dari kehidupan kamu? Aduh, sebelum menikah dan setelah menikah, yang paling signifikan itu kedewasaan, Mbak. Ya, mungkin dulu waktu zamannya saya masih muda, saya benar-benar childish banget ya. Benar-benar apa-apa bergantung ya kan, terus mungkin egonya juga apa-apa mementingkan diri sendiri, maunya kita gitu kan. Tapi setelah menikah menjadi lebih dewasa pastinya, ya kan. Terus penuh perencanaan pastinya, segala sesuatu itu direncanakan semaksimal mungkin. Terus
ya jadi lebih memikirkan kepentingan keluarga sih daripada kepentingan sendiri. Oke, jadi lebih nggak egois lagi gitu ya. Betul Oke, banget. jadi perempuan yang di luar sana mungkin kalau sekarang sedang mencari jati diri, Nah, mungkin akan ada masanya dia proses sih, apa Mbak. namanya akan jadi lebih dewasa ya. Betul. Proses nggak tiba-tiba jadi dewasa gitu ya. Betul. Apalagi kalau sudah menikah, mempunyai anak ya, pasti sudah berubah lagi pikirannya. Pasti sih, Mbak. Oke. Anak-anak sekarang ini kan pinter-pinter ya. Banget. Beda nih sama zaman kita nih, kalau misalnya dimarahin sama mama udah diem gitu kan. Nah kalau sama anak-anak sekarang nih, gimana cara kamu parenting anak kamu gitu? Atau mungkin ketika dia dimarahin, dia akan nanya, ih kenapa, why gitu kan. Kalau kita kan mungkin dijawab apa ya, zaman aku tuh dulu kalau aku nanya kenapa tuh langsung widih, mamaku lebih galak gitu kan. Nah kalau sekarang mungkin nggak bisa kayak gitu ya. Nggak bisa sih. Ya itu salah satunya perkembangan teknologi ya, Mbak ya. Jadi saya sebagai pekerja juga tidak bisa mengkontrol 100% mengenai informasi yang masuk ke anak saya, baik melalui televisi ataupun melalui sosial media gitu kan. Sehingga memang konsekuensinya anak-anak ini jadi lebih kritis. Jadi lebih kritis. Mereka selalu bertanya balik gitu loh. Kayak misalnya kalau kita bilang kamu jangan seperti ini ya nak ya gitu kan. Terus mereka pasti akan tanya alasannya kenapa. Betul. Gitu kan. Kalau dulu kan zamannya kita jangan seperti ini ya. Iya mah gitu kan. Kalau mereka sekarang nggak bisa. Jadi kalau yang saya pelajari untuk anak-anak sekarang yang secara pola pikir mereka sangat amat kritis. Jadi memang diperlukan penjelasan atau pembelajaran yang tuntas dari orang tuanya. Artinya orang tua tidak hanya melarang, tapi mereka juga memberikan alasan yang jelas. Kenapa anak tidak boleh melakukan ini dan kenapa harus melakukan ini, seperti itu sih. Ya berarti mamanya belajar juga dong. Harus ya Mbak ya. Tiap hari belajar dong. Pastinya. Dan itu tidak hanya belajar mengenai kondisi sekarang, tapi ternyata perkembangan akademik pun ya, ya kita juga harus terus upgrade gitu kan. Gitu. Jangan-jangan udah ngintip nih buku pelajaran anak-anak nih Setiap sekarang. hari. Beda nggak isinya sama kita dulu sekolah? Kebetulan kemarin pernah ada ya Mbak ya, saya tuh diminta anak saya bantu untuk kerjain PR, itu matematika ya. Jadi ini salah satu perubahan akademik ya. Matematika kalau dulu kita kan penjumlahan ya sudah sesimpel itu menjumlahkan. Kalau sekarang itu mereka ada puluhan dulu, ratusan dulu gitu kan, ribuan dulu, dan itu berbeda gitu kan. Jadi ya itu salah satu yang memang mesti harus di-upgrade juga dari seorang ibu ya, apalagi yang kalau misalnya kita menyekolahkan anak di tempat yang memang pendidikannya itu ya luar biasa lah. Lebih upgrade ya. Lebih upgrade. Oke, sebenarnya itu konsekuensi logis ya. Betul banget. Jadi gimana kamu dengan partner suami gini ya? Ada mata pelajaran khusus nggak yang dibagi-bagi? Misalnya ini matematika khusus kamu nih gitu, atau mungkin bahasa Inggris atau apa khusus papanya atau gimana? Enggak sih Mbak. Iya, ya udah siapa aja yang ditemui sama anak saat itu dan dimintai bantuan sama anak ya sudah harus siap gitu. Nah kembali lagi nih soal anak-anak yang memang sekarang ini kan mereka lebih kritis. Ada pengalaman nggak ketika anak itu nanya sama orang kamu, misalnya kamu speechless itu, oh kok bisa dia punya pikiran kayak gini? Ada nggak yang seru gitu yang dia tanyain? Ada sih ya cuman banyak sih mungkin ya Mbak ya, karena saking banyaknya sampai apa ya, lupa ya saya. Kira-kira aja yang diinget gitu ya kira-kira. Mungkin ini ya, ini mungkin salah satunya adalah mengenai kalau ketika mereka itu dinakali sama temannya misalnya dijailin lah ya. Dijaili sama temannya, dan jadi di situ mereka tuh bertanya, mami, aku harus membalas atau tidak gitu kan. Dan di situ pernah mereka itu dilema, kalau misalnya mereka tidak membalas nanti
temannya ini akan tambah Terus merajalela gitu mengganggu. kan, mereka akan ditindas gitu kan. Tapi kalau mereka membalas, mereka takut gitu kan, takut dan mereka sadar bahwa itu tidak benar gitu Oke. kan. Jadi itu sih yang pernah mereka tanyakan ke saya. Ya mungkin awalnya saya berpikir ya sudah, jadi anak baik-baik saja di sekolah. Kalau ada apa-apa lapor ke guru. Tapi ya karena memang makin kesini makin ngeri juga ya Mbak ya. Sampai akhirnya saya sekarang berubah nih. Jadi saya kalau ngajarin anak tuh, selama kamu kalau misalnya ada temanmu di sekolah ya yang mengganggu kamu, selama dia tidak menyentuh fisikmu, biarkan saja, diemin aja. Oke. Kalau kamu sudah nggak sabar, lapor ke guru. Tapi kalau sudah ada yang sampai menyentuh fisikmu, lawan. Ya itu saya ya Mbak ya, itu saya. Iya, oke. Gitu. Sebenarnya sih ya nggak ada salahnya juga ya. Iya, karena saya merasa jujur saya sebagai ibu di zaman sekarang ini sangat khawatir Mbak, sangat khawatir, apalagi kalau saya dengar banyak pembulian di sekolah. Betul. Gitu kan. Jadi saya ini merasa saya harus menanamkan rasa bukan penyelamatan diri ya, apa ya? Pembelaan ya. Iya, jadi kemampuan anak saya untuk mempertahankan dirinya sendiri kan di saat tidak ada orang tua atau di saat tidak ada Survive. betul, untuk survive gitu. Oke. Lantas nih ya, ini kan cukup padat juga pekerjaan ya kan. Pekerjaan di kantor padat. Mengurus anak juga cukup menguras tenaga ya kan, Menguras pikiran. Belum lagi pasangan ya. Pasti Masih butuh me time nggak? pastinya sih Mbak. Kirain udah nggak butuh. Wah, itu sih kayaknya semua wanita itu sepakat ya. Sepakat ya butuh me Ya, time. me time itu sangat dibutuhkan karena dengan me time kita bisa menjaga kewarasan kita, Mbak. Iya lagi, iya kan. Iya kan sih, kebayang nggak sih Mbak? Sesimpel kita minum kopi. Bah, betul ya banget. kan? Sesimpel kita hanya mendengarkan playlist musik favorit, Betul. atau mendengarkan konten-konten inspirasi, ya kan? Betul. Seperti yang ada di Warna-Warni Green Pramuka. Oke, keren banget hot mama satu ini. Ay, Tapi ada sama-sama. kebiasaan khusus nggak untuk me time kamu lebih suka apa sebenarnya? Kalau untuk sekarang, ya salah satunya dengan yang tadi Mbak Deli sampaikan ya, dengan waktu yang padat, peran yang mesti dijalani juga banyak. Jadi sesimpel hanya saya butuh waktu untuk sendiri sambil mendengarkan musik ya, atau melihat podcast gitu. Betul. Ya sebenarnya kalau aku me time aku adalah saat aku ngopi. Ngopi ya. Ngopi udah ngopi. ya Kebetulan kan? aku nggak bisa minum kopi Mbak Nelly. Waduh, Iya. aduh sedih banget, sayang Sedih banget. ya. Nggak apa-apa. Tapi masih bisa minum matcha. Ya. Air putih aja sih. Ada rasanya. Jadi ketika kamu silakan time. Iya. Oke, boleh lah ya kita minum dulu silakan ya. me time. Kan tadi air putih kan. Me time itu sungguh sangat segar apa ya. namanya? Sungguh sangat simpel ya. Sesimpel itu. Sesimpel minum air putih sudah me betul. time. Sesimpel itu, benar. Lucu ya. Gimana ya? Sehat banget kamu, kayaknya harus berada di Cristiano Ronaldo deh. Waktu itu pernah ada kan beritanya Cristiano Ronaldo yang dia menyingkirkan kol dengan air putih. Benar Pas banget kamu harus di sana. Ternyata nggak jauh-jauh. Aku kira ya kan, oke nggak ngopi, minum aja enggak, cukup air putih. Cukup air putih aja. Di luar prediksi. Iya, Di luar kembali prediksi. lagi kepada konsep awal, ketika kita sudah berkeluarga, segala sesuatunya harus penuh dengan perencanaan. Oke. Termasuk me time, supaya ya kan lumayan ya Mbak, budget juga. Gimana perempuan tuh sama ya, super hemat ya perencanaannya Harus ya Mbak, kan. harus, Ya ampun. Jadi sejauh ini semua perencanaan keluarga dirimu yang pegang. Pastinya iya sih. Oke. Berarti ada keuntungan, maksudnya berapa per bulan yang bisa di spend itu banyak Kak? Pasti meningkat nggak? Karena kan kayaknya kamu perencanaannya bagus, cuma minum air putih aja udah bisa healing kan. Iya ya enggak kan? juga ya Mbak Nelly ya. Kira meningkat gitu tiap bulan. Enggak juga. Oke. Kan kita kan
apa ya, mungkin hanya air putih ya kan, tapi kan healingnya kan kita sering keluar kota gitu, jadi ada hal yang jauh mungkin lebih baik yang bisa kita lakukan bersama keluarga. Oke, jadi prioritasnya adalah healingnya bersama keluarga. Betul sekali. Gitu. Jadi budget-budget yang mungkin nggak penting itu dimasukin untuk budget liburan keluarga. Betul. Nice. Butuh anak lagi nggak? Aduh, ntar dulu deh. Baru mau daftar kan lumayan aku bisa dapat itu MBG. Oh gitu. MBM ya kan? MBM makanan bergizi bergizi mami. betul. Ya, bolehlah pintu ruanganku terbuka ya Mbak. Kalau besok-besok masih ada slot ya kan, bolehlah ya buat aku gitu ya kan. Tapi kayaknya Mbak Nelly mah udah cukup bergizi ya. Mungkin teman-teman sepakat dengan saya ya. Nggak ada kelebihan gizi. Aku harus diet sebenarnya kan. Jadi tapi nggak apa-apa kan kalau misalnya makanan diet juga kan penting juga ya diet. Sekarang saya sedang diet lambung ya. Oke. Ada kan diet lambung ya? Diet lambung. Iya, diet lambung ada. Lambungnya dikecilin gitu. Dipotong. Iya, ini diet lambung. Oke, kita kembali lagi nih ya. Jadi ketika balik lagi ke soal pekerjaan, kadang-kadang kan pekerjaan itu kan menuntut kita untuk sangat concern di sana. Tiba-tiba pernah nggak ada satu momen di mana anak tuh tantrum, dia, aduh mami jangan kerja, aku butuh mami di sini gitu. Pokoknya nggak mau, pokoknya mami, aku butuh mami. Kadang-kadang mungkin dia lagi pengen bareng sama ibunya gitu. Nah pilihan ini kamu gimana? Cara kamu menyikapinya? Ya pastinya saya mencoba untuk tenang sih. Itu hal yang pertama dan utama yang harus saya lakukan. Karena dengan tenang saya bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik gitu kan. Terus setelah tenang ya mencoba semaksimal mungkin, seefektif dan seefisien mungkin memberikan penjelasan kepada anak berdasarkan dengan karakter dari masing-masing anak kita ya Mbak ya. Anak saya itu biasa dengan physical touch. Jadi biasanya kalau mereka sedang tantrum, saya peluk mereka gitu kan sambil saya bilang, sabar ya nak, mami kerja dulu. Nanti setelah mami pulang kerja baru kita beli misalnya. Biasanya mereka tantrum kalau ada sesuatu hal yang mereka mau inginkan gitu kan. Terus selanjutnya ya pastinya itu kolaborasi dengan support system yang saya punya untuk memastikan bahwa kondisi anak saya tetap baik-baik saja. Terus ya tetap melakukan pekerjaan dan tugas saya dengan baik, tetap profesional supaya apa? Setelah tugas saya selesai, saya bisa kembali lagi fokus ke anak. Kalau untuk ini ya, kamu kan juga sebagai perempuan di lingkungan kerja yang memang kita ini juga gendernya ada perempuan dan juga laki-laki gitu. Kalau untuk menurut kamu sendiri kesempatan kamu di tempat kerja itu seperti apa? Ini nggak sih maksudnya imbang nggak sih antara perempuan dengan laki-laki? Duh, agak sensitif ya. Ya menurut kamu saja lah kira-kira. Sejauh ini sih yang saya rasakan sih ya alhamdulillahnya ya tempat kerja saya yang sekarang tidak terlalu membedakan mengenai gender. Artinya semua peluang itu terbuka lebar dan alhamdulillahnya mereka tidak melihat perempuan hanya dari fisiknya tapi juga melihat dari kemampuannya. Jadi sekarang kan lebih modern ya. Kalau zaman ibu kita Kartini dulu, itu dia. Ya kan? Kita aja belum tentu bisa baca. Betul banget. Kan? Makanya sebenarnya perempuan sekarang ini harusnya sangat bersyukur ya Mbak Delia. Jadi kita sudah tidak berjuang, kita hanya meneruskan perjuangan. Betul, setuju. Ini benar nih ngomongan mami ya. Gitu ya. Alhamdulillah ya. Ada benar nih ngomongan mami. Keren juga ya. Jadi kita tidak lagi berjuang tapi meneruskan perjuangan. Betul sekali Mbak Nelly. Betul, ini benar sih benar. Dan tapi jangan salah, meneruskan perjuangan itu lebih berat daripada itu dia PR-nya. Iya benar. Tapi kalau kamu sendiri kira-kira untuk meneruskan perjuangan ibu kita Kartini nih versi kamu, kamu sendiri sudah melakukan apa? Aduh, kalau bicara mengenai perjuangan ya pastinya mungkin dari sisi kesetaraan gender kali ya. Jadi sejauh ini saya
membuktikan bahwa tidak hanya laki-laki, kami pun perempuan bisa gitu. Kita bisa berkarir. Kita bisa asal kita bersama sebenarnya Mbak Betul. Nelly. Gitu. Jadi ya harapannya untuk semua perempuan Indonesia yang ada, kita sama-sama saling bergandengan tangan, kita sama-sama saling support supaya ya kita bisa maju bersama. Betul. Itu impian dan cita-cita setiap perempuan sepertinya ya. Harusnya ya. Iya, harusnya ya kan. Harusnya. Gitu. Terus kalau misalnya kalau kamu sendiri ada nggak masih PR atau mungkin keinginan yang belum kamu capai sejauh ini? Keinginan sepertinya sih sejauh ini yang saya jalani sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan ya. Kalau harapan ya harapan saya ya supaya anak-anak saya bisa jauh lebih baik daripada saya dan papinya mungkin ya, daripada mami dan papinya itu udah pasti. Kayaknya semua orang tua pengen Kayak semua orang tua pengen itu sangat-sangat general ya kan. Iya, semua orang tua ya. pengennya begitu. Tapi kalau misalnya secara konkretnya ya saya ini kebetulan nih Mbak Nelly ya curhat sedikit ya. Oke, boleh. Anak saya tuh pengen banget pergi haji. Wow. Iya betul sekali Mbak Nelly. Anak saya tuh pengen banget pergi haji ya kan. Jadi ya itu salah satu cita-cita saya dan suami sekarang ya, yaitu mudah-mudahan ya kan. Wow, di usia dia yang Betul. masih muda pengen pergi haji. Iya. Ampun, keren banget ya ampun. Karena temen di sekolahnya itu banyak yang sering itu pergi haji itu ke Mekah gitu kan. Jadi dia tuh selalu cerita, "Mami, aku pengen banget ke Mekah gitu kan. Kapan yuk kita ke Mekah gitu kan." Ya gimana ya? Ya kalau Mekah kayak Keragunan sih mungkin besok juga kita bisa ya. Cuman kan ya itulah uniknya mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti. Jadi itu tugas kita sebagai orang tua untuk ya memberi pengertian kepada mereka. Semoga cita-citanya terwujud ya. Amin. Karena ini Amin. cita-cita yang baik ya, Iya. karena berhubungan dengan ibadah gitu ya kan. Betul sih. Cuma kepikiran aja gitu masih muda. Cita-citanya ke Betul. Mekah. Orang mungkin pengennya ke Jepang atau mungkin ke Korea Iya, K-pop, ya benar kan? banget, benar banget. Tiba-tiba dia ke Mekah gitu ya kan. Iya. Bayangkan yang jadi orang tuanya seperti apa. Orang tuanya aja mungkin nggak kepikiran ya Mbak Nelly ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, itu jadi motivasi ya. Betul. Untuk saya dan suami sih. Jadi kan kalau anaknya pergi otomatis ibu bapaknya ikut. Pasti ngikut ya, kan? gitu. Betul. Oke, seru banget nih obrolan kita ya. Pesan dan pesannya dari Mbak Yuli nih buat ke para perempuan yang ada yang nonton podcast Warawani Green Pramuka City. Kira-kira apa? Untuk para ibu hebat di luar sana, mungkin ada ibu yang mungkin ada ibu yang memutuskan untuk full bekerja di rumah, atau ada ibu yang memutuskan untuk menjadi ibu pekerja juga. Nyatanya semua ibu semua sedang berjuang. Jadi teruslah berjuang, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Nice. Jangan lupa bahagia untuk para ibu, para perempuan yang ada di luar sana. Apapun profesinya, Betul. mau ibu rumah tangga, Betul. ibu pekerja, Betul. mungkin juga pelajar dan mahasiswa, Betul selagi sekali. perempuan. Betul. Teruslah berjuang. Terus berjuang. Oke, ini keren banget episode kali ini. Terima kasih Mami Yuli yang Sama-sama, super hot ya kan, sama-sama, yang sudah Mbak Nelly. datang ya kan ke podcast Warawani Green Pramuka City. Semoga diberikan kelancaran ya kan. Amin. Sehingga bisa tadi berkunjung ke Mekah Pergi bersama haji. keluarganya ya, pergi haji ya. Mungkin kalau belum tahun ini, tahun depan. Iya, atau semoga tahun ya. yang lain. Semoga ya. Pokoknya disegerakan ya. Iya, amin. Oke. Nantikan podcast Warna-Warni Green Pramuka City selanjutnya dengan narasumber yang lebih keren lagi. Dadah.